Suatu ketika orang Arab Baduy melaksanakan tawaf di Ka'bah. Lantaran minim pengetahuan agamanya, saat tawaf laki itu hanya berulang-ulang melafalkan ya Karim, ya Karim. Salah seorang sahabat mengaku pada Rasulullah SAW. Baginda Nabi pun mengikuti orang Arab Baduy itu saat tawaf. Tidak hanya itu, Rasulullah SAW pun menirukan lafal orang itu, ya Karim, ya Karim. Ketika orang itu berpindah untuk melaksanakan rukun yang kedua, ia juga hanya melafalkan ya Karim, ya Karim. Rasulullah SAW yang masih berada di belakangnya pun kembali menirukannya, ya Karim, ya Karim. Orang itu kemudian berhenti di dekat Hajar Aswad sambil terus melafalkan ya Karim, ya Karim. Rasulullah SAW pun terus menirukannya. Merasa dirinya seperti diperolok, orang itu menoleh ke belakang dan dilihatnya seorang lelaki yang sangat tampan dan gagah dan belum pernah ia jumpai. Lalu ia berkata, "Wahai orang tampan, apakah engkau sengaja mengejekku karena aku orang Baduy? Kalaulah bukan karena ketampanan rupamu dan kegagahanmu, akan kulaporkan kepada kekasihku Muhammad Rasulullah SAW." Mendengar ungkapan itu, Rasulullah SAW hanya melempar senyum seraya berkata, "Tidakkah engkau mengenali Nabimu, wahai saudaraku?" "Belum," jawabnya singkat. Rasulullah SAW bersabda, "Bagaimana kau beriman kepadanya, sedangkan kamu belum pernah menjumpainya?" "Demi Allah, saya percaya dengan mantap kerasulan dan ajarannya, sekalipun saya belum pernah melihat dan berjumpa dengan beliau," ujar orang Arab itu. Rasulullah SAW pun mengatakan, "Wahai saudaraku, ketahuilah, aku ini nabimu." Lelaki itu langsung terperanjat. Ia masih tak percaya di hadapannya adalah Nabiullah Muhammad SAW yang sangat ia hormati dan cintai. Kemudian ia meraih tangan Rasulullah dan menciumnya seraya berkata, "Ayah dan ibuku sebagai tebusanmu, wahai kekasihku." Saat itu, saat ia membungkuk hendak mencium kaki Rasulullah SAW, dengan segera Kanjeng Nabi menarik tubuh orang itu seraya berkata, "Wahai saudaraku, janganlah berbuat seperti itu. Perbuatan itu biasanya dilakukan oleh seorang hamba sahaya kepada Tuhannya. Ketahuilah, Allah mengutusku bukan untuk menjadi seorang yang minta dihormati atau diagungkan, tetapi demi membawa berita gembira bagi orang yang beriman dan membawa berita duka bagi yang mengingkarinya." Tak lama kemudian turunlah malaikat Jibril alaihissalam untuk menjumpai Nabi dan mengatakan, "Duhai kekasih Allah, Allah assalam menyampaikan salam kepadamu dan berfirman untukmu. Katakan kepada orang Baduy itu, apakah ia menyangka bahwa aku tidak akan menghisap atau menghitung amalnya apabila ia telah mengucapkan ya Karim?" Merespons firman Allah yang disampaikan Nabi kepadanya, orang Baduy itu berkata, "Demi Allah, wahai cahaya hatiku, wahai kakek dari Hasan dan Husain, andai Tuhanku menghisapku, niscaya aku pun akan menghisapnya." Mendengar jawaban yang tak lazim dari orang Baduy, Nabi kemudian bertanya, "Bagaimana cara engkau akan menghisap Tuhanmu, wahai saudaraku?" Dengan entengnya orang Baduy itu menjawab, "Demi keagungan serta kemuliaannya, apabila Allah akan membuat perhitungan atau menghisap dosa-dosaku, maka aku akan memperhitungkan betapa luas ampunannya. Jikalau Allah menghisap kekuranganku, maka aku akan memperhitungkan betapa melimpahnya kedermawanan dan keagungannya." Mendengar ucapan itu, Rasulullah pun menangis. Tidak lama berselang, malaikat Jibril Al-Amin turun kembali menjumpai Nabi untuk menyampaikan pesan Allah Subhanahu wa Ta'ala. "Duhai kekasih Allah, Allah berfirman kepadamu, katakanlah kepada orang Baduy ini, ia tak perlu menghisapku, karena aku tak akan menghisapnya, dan ia akan menjadi temanmu di surga nanti. Allah adalah zat yang mulia, yang maha pengasih dan yang maha agung." Sudahkah kita mencintai Allah dan Rasulullah sebagaimana orang Baduy itu mencintai Allah dan Rasulullah SAW?